carilah matriks transformasi tunggal yang melakukan kedua operasi tersebut. Nah, langkah pertamanya itu adalah ekspansi faktor 3 dalam arah X. Atau bisa dituliskan M ekspansi. Nah, karena ini faktor 3 dalam arah X, jadinya itu 3, 0, 0, 1. Kemudian yang kedua itu kompresi oleh faktor 1/4 dalam arah Y. Bisa ditulis M kompresi karena ini faktor 1/4 dalam arah Y, jadi 1, 0, 0, 1/4. Nah, kemudian yang ketiga itu mencari matriks transformasi tunggal yang melakukan kedua operasi tersebut. Jadi langkah ketiganya itu matriks transformasi tunggal. Total bisa ditulis M total, yang mana ini tuh diperoleh dengan mengalihkan M kompresi dengan M ekspansi. M kompresinya itu 1, 0, 0, 1/4 dikalikan dengan M ekspansinya itu 3, 0, 0, 1. Jadi M totalnya adalah 3, 0, 0, 1/4. Jadi diketahui matriks transformasi tunggal yang melakukan kedua operasi tersebut adalah 3, 0, 0, 1/4. Soal selanjutnya adalah nyatakan matriks di bawah ini sebagai hasil kali matriks elementer dan kemudian jelaskan hasil perkalian oleh matriks yang diberikan dalam kompresi, ekspresi, refleksi, dan geseran. Yang pertama, kita punya matriks 2, 0, 0, 3 yang memiliki hasil perkalian 2, 0, 0, 1 dikali dengan 1, 0, 0, 3. Hasil perkalian matriks ini memiliki operator matriks yaitu ekspresi terhadap X sebesar 2 dan ekspresi terhadap Y sebesar 3. Selanjutnya yang kedua adalah matriks 1, 4, 2, 9 yang memiliki hasil perkalian 1, 0, 2, 1 dikali dengan 1, 4, 0, 1 yang memiliki hasil perkalian operator matriks geseran terhadap Y sebesar 2 dan terhadap X sebesar 4. Nah, soal yang ketiga adalah matriks 0, min 2, 4, 0 yang memiliki hasil perkalian 0, 1, 1, 0. Ini adalah operator matriks refleksi Y sama dengan X, lalu dikali dengan 4, 0, 0, 1 dan hasil perkalian ini nanti dikali dengan matriks 1, 0, 0, min 2 dan akan menghasilkan matriks ini. Jadi operator matriks yang termuat dalam matriks ini adalah refleksi Y sama dengan X, terus geseran ekspansi di X sebesar 4 dan ekspansi sebesar di Y sebesar min 2. Seperti itu. Dan untuk yang soal keempat adalah matriks 1, min 3, 4, 6 yang memiliki hasil perkalian 1, 0, 4, 1 dikali dengan 1, 0, 0, 18. Hasil ini dikalikan dengan matriks 1, min 3, 0, 1. Pada matriks ini, yang pertama memiliki operator matriks geseran terhadap Y sebesar 4. Selanjutnya adalah ekspansi terhadap Y sebesar 18 dan geseran terhadap X sebesar min 3.
selanjutnya, yaitu gambarkan bayang bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 1,0, 0,1 dan 1,1 dibuat perkalian oleh matriks A, yaitu M3, 0, 0, 1. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mengalihkan matriks A ini dengan titik-titik sudutnya ini. Nah, dari titik sudut ini kita bisa merubahnya menjadi matriks kolom. Kita bisa tuliskan dulu matriks A-nya, yaitu M3, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik sudut yang pertama, yaitu 0, 0. Hasilnya yaitu min 3 kali 0 ditambah 0 kali 0, hasilnya adalah 0. Dan 0 kali 0 ditambah 1 kali 0, hasilnya juga 0. Lalu yang kedua yaitu min 3 kali 0, 0, 1 dengan titik sudut 1, 0. Min 3 kali 1 ditambah 0 kali 0 yaitu min 3. 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 yaitu 0. Lalu yang ketiga itu min 3, 0, 0, 1 dikalikan dengan 0, 1. Min 3 kali 0 ditambah 0 kali 1 yaitu 0. 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 yaitu 1. Lalu min 3, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik sudut yang terakhir yaitu 1, 1. Jadi min 3 kali 1 tambah 0 kali 1 yaitu min 3. 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 yaitu 1. Nah, jadi titik sudut dari bayangan bujur sangkar itu adalah ini. Kita bisa tuliskan titik sudutnya itu sama dengan 0,0 min 3, 0,1 dan min 3,1. Nah, selanjutnya kita kan juga diminta untuk menggambarkannya. Nah, dari hasil titik sudut yang sudah kita tentukan tadi, kita masukkan ke koordinat kartesius dengan ini sumbu Y dan ini sumbu X. Lalu titik yang pertama kita 0,0, lalu ada 0,1 dengan X 0, Y-nya 1, lalu ada min 3,1 dengan min 3-nya X dan satunya Y, lalu ada min 3,0 dengan min 3-nya X dan 0-nya Y. Jadi bayangan dari bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 1,0, 0,1 dan 1,1 itu gambarnya seperti ini. Soal selanjutnya yaitu misalkan daya memetakan ruang dimensi 2 bahwa ruang dimensi 2 adalah transformasi linier yang memetakan masing-masing titik ke dalam bayangan simetriknya terhadap sumbu X. Nah, di sini kita akan mencari matriks baku untuk P. Nah, ini di sini terdapat titik X, Y. Kita reversikan terhadap sumbu X, maka mendapatkan X, min Y. Nah, untuk mengerjakannya kita mempunyai TS1, kita punya XY sama dengan kita menggunakan matriks identitas 1, 0, sehingga kita masukkan ke ini. Jadi X itu 1 dan min Y itu dikali 0 yaitu 0. Jadi kita peroleh 1, 0, TE2 XY dengan identitasnya yaitu 0, 1. Kita reversikan terhadap X, min Y sehingga mendapatkan 0, min 1. Sehingga dari TE1 dan TE2 kita peroleh A sama dengan 1, 0, 0, min 1. Nah, di sini kita bisa membuktikannya dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X, Y. Nah, untuk 1 dikali X itu 1 X
X 0 dan 1 dikali Y yaitu min Y. Sehingga terbukti. Oke, yang terakhir, terdapat soal tentukan matriks tunggal dengan urutan operasi refleksi terhadap sumbu Y, kemudian ekspansi oleh faktor sebesar 5 dalam arah X, kemudian refleksi terhadap Y sama dengan X. Kita dapat menyelesaikannya dengan yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y. Ketika kita memiliki matriks identitas 1, 0, 0, 1, maka refleksi terhadap sumbu Y akan menghasilkan matriks min 1, 0, 0, 1. Ini dapat kita katakan sebagai matriks pertama. Kemudian yang kedua, ekspansi oleh faktor sebesar 5 rumus umum dari ekspansi adalah dapat Kx 0, 0 KY apabila diekspansikan oleh faktor 5 oleh faktor sebesar 5 dalam arah X, maka kita dapat menggantikan Kx ini dengan 5 sehingga akan menghasilkan 5, 0, 0. Karena hanya ke arah X, maka nilai dari arah Y itu adalah 1 sehingga untuk KY-nya 1. Ini dapat kita namakan sebagai matriks kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi terhadap Y sama dengan X. Untuk rumus umum refleksi terhadap refleksi Y sama dengan X itu ketika kita memiliki matriks identitas 1, 0, 0, 1 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, itu akan menghasilkan 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, karena kita telah memiliki operasi-operasi yang menghasilkan M1, M2 dan ini M3, selanjutnya kita akan mencari matriks gabungannya. Matriks gabungan dapat kita peroleh dengan M gabungan. Itu kita mengalikan matriks 3 dikalikan dengan matriks 2 dikalikan dengan matriks 1. Untuk nilai dari matriks 3 itu kan 0, 1, 1, 0. Kemudian untuk M2 itu kita memiliki 5, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Kemudian untuk M1-nya kita memiliki negatif 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Nah, dalam mengalikan matriks-matriks ini, kita bisa mengalikan M3 dikali M2, kemudian dikalikan dengan M1, atau M2 dikali M1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita kalikan M3 dengan hasil dari M2 dengan M1. Tapi kali ini kita akan menggunakan M3 itu 0, 1, 1, 0. Nah, kita akan menghitung M2 kali M1 terlebih dahulu. Sehingga di sini 5 kali negatif 1 itu negatif 5 ditambah dengan 0 kali 0 itu 0,
Kemudian 5 kali 0 itu 0, ditambah 1 kali 0 kali 1 itu 0. Kemudian 0 kali negatif 1 itu 0, ditambah 1 kali 0 itu 0. Kemudian 0 kali 0 ditambah dengan 1 kali 1 itu 1. Sehingga kita peroleh 0 dikalikan dengan negatif 5, 0, 0, 1. Nah, di sini bisa kita operasikan. 0 kali negatif 5 itu 0, 1 kali 0 itu 0, kemudian 0 kali 0 itu 0, tambah dengan 1 kali 1 itu 1, kemudian 1 kali negatif 5 itu negatif 5, ditambah dengan 0 kali 0 itu 0, kemudian 1 kali 0 itu 1, maaf 0, ditambah dengan 0 kali 1 itu 0, sehingga kita peroleh 0, 1, negatif 5, 0. Jadi matriks tunggal setelah dilakukan 3 operasi ini adalah 0, 1, negatif 5, 0.